Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa Waalaikumsalam. menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat kembali dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan masih terus bersama kami, saya Hersu Gunawan Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua untuk Ya, mendiskusikan yes. Oke, kita hal yang betul-betul seru-seru. kita mau ngomongin apa di balik berita ini karena kemarin kan geger banget itu yang Mbak Agi rumah hakim di PT UN Mhm. Medan ini ya, yang dia menyidangkan perkara Topan Obaja Ginting ya, Di yang PN PN, Medan. iya Mhm. PN Iya. Medan, salah, mohon maaf, salah di PN Medan ini Mhm. yang menyidangkan kasus Topan Obaja Ginting, tangan kanannya dari Bobi Nasution itu kan rumahnya terbakar gitu ya, dan terbakarnya ketika rumah itu Mhm. kosong dan dia sedang memimpin sidang gitu ya Mbak Agi. Nah ini menarik Betul. kasus Mhm. ini karena dia ini adalah hakim yang memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan Bobi Nasution dalam persidangan gitu ya, karena banyak orang juga menyebut-nyebut nama Bobi Nasution, bahkan juga KPK sebenarnya juga sudah menyatakan seperti itu ya, karena alirannya ini pasti sampai Mhm. karena dia orang dekatnya, jadi harus diperiksa juga begitu. Tapi sampai sekarang ini kan KPK yang sebenarnya diperintahkan untuk menghadirkan itu karena ini kasusnya KPK ya, hanya omon-omon saja ya pada Mhm. waktu itu. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyatakan dia kalau diperintahkan oleh hakim itu ya mereka akan hadirkan gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar beritanya, sampai kemudian muncul kabar rumahnya terbakar. Orang kemudian membuat spekulasi yang nggak bisa disalahkan juga. Apalagi ada pernyataan heroik dari Pak Hakim ini yang menyatakan dia nggak gentar itu walaupun kasus walaupun rumahnya terbakar. Kita nggak bisa, Betul. belum belum ada kepastian apakah itu bagian dari teror atau apa kan gitu ya Mbak Agi. Iya, betul. Belum ada kepastian memang dan kemudian dari Polda Sumatera Utara lah ini akan melakukan penyelidikan. Tapi memang kata Pak Hakim Kamuzaru Waruwu namanya, ini adalah ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus korupsi jalan gitu ya, korupsi sebuah jalan. Ketika itu kita juga pernah PUPR ya, membuat PUPR-nya podcastnya ya, PUPR Sumatera Utara PUPR, ya. betul. Hmm. PUPR Sumatera Utara dan yang terlibat salah satunya adalah Topan Ginting tersebut, yaitu orang yang pada saat Bobi masih menjadi wali kota Medan, dia adalah kepala dinas PUPR di kota ya. Kalau sekarang kan tingkatnya sudah provinsi. Hmm. Nah, sebelum kejadian ini, kemudian ketika diwawancara ya sesudah rumahnya terbakar, ditanya Pak Hakim ini dan kemudian dia mengatakan bahwa dia memang sering belakangan ini menerima telepon dari yang nomornya tidak diketahui oleh siapa, jadi yang tidak dia kenal, Mas Hersu. Dan beberapa kali dia juga mengangkat, tapi kemudian ditutup gitu. Jadi tidak pernah ada perbincangan dan dia juga tidak tahu itu siapa. Tapi kan modus teror seringkali seperti itu. Biasanya wartawan investigasi juga suka mengalami hal tersebut dan orang-orang yang apa ya melakukan sebuah aktivitas begitu ya yang kemudian mengancam kepentingan orang-orang begitu biasanya juga memang mengalami teror hal yang sama seperti itu begitu. Bahkan ada netizen yang mengatakan ya Pak Hakim itu kan baru awalnya. Nah, sekarang setelah ada kebakaran apa dan sebagainya, pembakaran rumahnya karena ada yang mengatakan ah dibakar tuh. Ada juga mengatakan kita berprasangka baik itu memang terbakar begitu ya. Hmm. Nah, mengatakan bahwa nanti kalau seandainya sudah rumahnya terbakar, kemudian tidak juga tetap kokoh gitu ya, tetap kuat menjalankan persidangan tersebut, uh, ya barangkali ada ancaman yang lainnya. Ada yang mengatakan demikian karena profesi hakim ini Mas Ersu kadang malah sampai hilang nyawa begitu kan. Tapi yang jelas ini terjadi uh, ketika Pak Hakim gitu, kamu Zaro Waruwu ini sedang bersidang, dia sedang memimpin sidang. Jadi kejadiannya itu sekitar pukul 10.30 dan kemudian Ini pagi hari ya, katanya berdasarkan 10 ya. rentetan. Hmm. Iya, betul. Masih antara pagi menuju siang begitu dan dia ditelepon oleh tetangganya yang mengatakan bahwa rumahnya terbakar. Dia terkejut, kemudian dia naik motor begitu ke rumahnya dan ternyata sudah terbakar. Yang menyedihkan, yang terbakar itu adalah kamarnya, Mas Efsu. Kamarnya tentu saja dengan kamar dengan istrinya begitu ya. Hmm. Dan itu terjadi hanya sekitar 20 menit setelah istrinya meninggalkan rumah. Hmm. Jadi rumah dalam keadaan kosong. Dan yang terbakar kamar itu saja dan juga dapurnya yang berdekatan dengan kamar tersebut. Dan rumah
Pak Hakim ini memang sekarang sedang rame banget ya, videonya viral di mana-mana. Memang kalau kita melihat itu dalam keadaan sudah terbakar karena memang kita tidak tahu wujudnya sebelumnya seperti apa dan tidak ada long shot gitu ya, rumahnya ini seperti apa. Tapi kalau digambarkan oleh media memang rumahnya Pak Hakim ini sederhana. Dan kemudian yang ketika ditanyakan apa saja yang hilang dari kamarnya tersebut begitu, apa saja yang terbakar, dia mengatakan bahwa baju yang tersisa ya hanya yang melekat pada dirinya yang seragam dia pakai untuk memimpin sidang pada hari itu, sehingga kemudian dia sore harinya harus sudah membeli baju lagi. Dan selain itu juga perhiasan istrinya yang katanya mungkin itu bentuk investasi dari Pak Hakim ya, dia mengatakan itu adalah hasil kerja selama bertahun-tahun selama ini. Selain itu juga dokumen Mas Haris, dan dokumen-dokumen juga termasuk dokumen anaknya yang dipegang tentu saja oleh orang tua. Ada tetangga yang menelpon saya karena sidang saya nggak angkat. Saya WA aja, saya bilang saya sedang sidang, lalu dibalas rumah bapak terbakar. Pas ngomong begitu saya langsung shock, saya tutup sidang langsung sama salah seorang security bawa saya dari kantor ke sini naik sepeda motor. Nah, ternyata setelah sampai di sini orang udah rame dan pintu dijebol untuk memadamkan api. Nah, waktu itu kejadian sekitar 20 menit setelah istri saya pergi, rumah dalam keadaan kosong dan tepatnya kebakar itu di tempat tidur utama, sehingga semuanya habislah. Bahkan pakaian nggak ada lagi, pakaian kantor semua nggak ada lagi. Kayak tadi sore saya sempat beli ini di toko, pakaian yang saya pakai malam ini habis nggak ada lagi. Ya. Istri juga seperti itu. Ada dokumen berharga Pak yang kebakar Pak? Terutama ada beberapa dokumen ini kepegawaian, kemudian juga perhiasan istri ya, yang kita kumpul berpuluh tahun, dan ada beberapa dokumen anak-anak, karena semua dokumen anak-anak kan sama kami yang nyimpan. Jadi dari Polsek Sugal datang, lalu saya sudah buat laporan tadi mengenai kebakarannya ini, yang mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lah. Jadi ini cukup menyedihkan. Kalau ini dikatakan sebagai teror ya mungkin saja. Tapi kan sejauh ini kita belum tahu apakah itu kok kebetulan gitu ya. Hubungan arus pendek listrik, iya. Dan kebetulan juga selain dia sebagai ketua majelis hakim yang memimpin persidangan terdakwa Topan Ginting dan kawan-kawan, dia esoknya yaitu pada hari Rabu, berarti ya, ini kan kejadiannya hari Selasa. Esoknya itu memang pembacaan tuntutan terhadap 2 dari 5 terdakwa. Ada pembacaan tuntutan, dan kok bisa sehari sebelumnya itu kebetulannya. Apakah, kalau saya sih mikir, orang banyak berpikir ini tekanan kepada hakim, tapi saya rasa ini kan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa, bisa jadi juga tekanan kepada jaksa begitu. Karena memang juga orang mempertanyakan seharusnya untuk kasus korupsi atau suap dan gratifikasi, ini kan masuknya ke dalam pidana korupsi ya, itu hukuman maksimalnya untuk yang seperti ini itu 5 tahun. Tapi ternyata 2 orang dalam tuntutan kemarin itu yang satu 3 tahun, yang satu 2 tahun, ya, 2 tahun 6 bulan. Ya, ringan jadi banget ya. Jadi di bawah. Ringan sekali, itu baru tuntutan loh, itu belum putusan. Tapi kalau dengan karakter hakim seperti ini, kita berharap bahwa apa yang terjadi di persidangan tidak diringan-ringankan gitu. Atau jadi terjadi ultra petita. Betul-betul menjadi contoh gitu ya. Kalau ya, tapi seberat-beratnya itu misalnya kalau ultra petita, ya jadi berapa ini, nggak serius ini kelihatannya. Jaksanya juga nuntutnya ya Mbak Agi ya. Iya. Jadi tuntutannya 5 tahun, kemudian yang 1-2 tahun 6 bulan itu kan setengahnya Mas Irsu. Kemudian kalau 3 tahun ya sekitar 60% dari tuntutan maksimal gitu. Padahal ini termasuk ya yang seperti ini begitu. Akan menjadi contoh kan Mas Irsu bagi yang lain yang melakukan korupsi seperti ini, dan ini untuk tingkat daerah cukup tinggi loh, 231,8 miliar kalau tidak salah itu jumlah nilai dari korupsinya tersebut, dan ini terjadi kong kali kongnya itu sejak awal
proyek itu dirancang gitu, yang dimana orang-orang yang terlibat ini baik dari sisi pemerintahnya maupun kontraktornya maupun mereka yang sudah dirancang bahwa nanti mereka yang akan dapat begitu. Dan kemudian berapa sih, sekitar 5% kalau tidak salah sudah dijanjikan di awal bahwa pihak dari pemerintah ini akan mendapatkan nilai 5% dari nilai proyeknya. Ya. Kasus ini menjadi heboh karena melibatkan orang dekatnya dari Bobi Nasution, menantunya dari Pak Jokowi ya, Mbak Agi, karena Topan Obajaginting ini kan orang yang dibawa oleh Bobi Nasution ke provinsi. Sebelumnya kan dia wali kota di sana, dan ternyata memang bukan hanya Topan Obajaginting, banyak sekali orang-orang dari Pemkot Medan itu yang dibawa oleh Bobi. Jadi bedol desa di sana, dan di kalangan kita disebut sebagai geng Medan, disebutnya begitu. Ini beda lagi ya, bukan geng Medan yang tambang dulu, yang di mana, di Maluku Utara kan ada juga ya gitu ya. Tapi ini geng Medan untuk menggambarkan bagaimana pejabat-pejabat di tingkat kota Madya Medan yang kemudian diboyong oleh Bobi ke provinsi. Salah satunya adalah Topan Obajaginting yang dikenal sangat dekat, dan kalau kita lihat foto-fotonya dia bukan hanya dekat dengan Bobi, tapi juga dekat dengan keluarganya Jokowi, termasuk istrinya Bobi Nasution dengan Ibu Iriana, dengan Pak Jokowi, dia ada foto-fotonya gitu. Jadi pada waktu itu orang memang melihat ya nggak mungkin hal seperti ini terjadi tanpa sepengetahuan Bobi kan. Opini yang berkembang pada waktu itu seperti itu, apalagi si kontraktor yang menerima proyek ini kan sempat ikut touring untuk melakukan inspeksi jalan-jalan yang rusak itu. Bahkan kemudian ada peristiwa mobilnya Bobi itu kan terperosok di jalan itu dan ditarik oleh mobilnya si kontraktor ini gitu. Tapi agak aneh memang mereka menganggap kalau Bobi tidak tahu, karena saya kira juga begitu ya, kisahnya kita satu kantor pergi gitu ya Mbak Agi, terus tiba-tiba ada mobil lain, dan apalagi penampilan mobilnya itu berbeda, mobilnya mobil mahal, mobil mewah gitu, kita mesti bertanya dong, siapa ini, apalagi bantu narik mobil kita, kan agak aneh kalau dia sampai nggak mempertanyakan soal itu gitu. Iya betul. Padahal kan seharusnya berdasarkan aturan gitu agar ada keadilan gitu. Siapa nanti yang akan menerima proyek dari tender yang dibuka misalnya seperti itu, tidak boleh ada interaksi antara pihak pemerintah si pemberi proyek ini yang memiliki proyeknya dengan pihak yang mengikuti tender gitu. Kalau seandainya ini jadi dari awal lah kita bisa katakan bahwa terjadi kong kali kong ini, dan nama Bobi ini hampir sama kasusnya itu dengan Budi Ari ya. Di dalam persidangan itu disebutkan gitu peran dari Bobi. Jadi artinya nama Bobi itu disebutkan di situ, yang seharusnya kemudian dia tuh ikut diperiksa lah begitu Mas. Entah nanti terus kemudian apakah dia betul terlibat, dia mengetahui atau tidak gitu, walaupun sebagian besar publik itu sudah kemudian sudah gemas ya, sehingga mengatakan bahwa tidak mungkin itu Bobi tidak tahu begitu, dan aliran dananya itu kan sangat jelas harusnya kalau ditelusuri begitu Mas Hersu. Jadi kalau seperti Budi Ari ya, dia lolos-lolos saja, walaupun namanya disebut berkali-kali, dia tidak pernah diperiksa lagi, walaupun pada awalnya dulu diperiksa. Tapi kalau untuk Bobi juga sudah banyak orang yang berspekulasi ini tidak akan tersentuh lah, walaupun Pak Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar supaya dihadirkan begitu. Dan juga kalau kita melihat rekaman-rekaman yang lalu, mungkin teman-teman dari Off the Record nanti dapat menelusuri di YouTube begitu ya, bagaimana Topan Ginting ini diperiksa, itu memang cukup keras Mas Hersu begitu, walaupun tidak hanya kepada Ginting saja Bapak Majelis Hakim ini kemudian keras, dengan yang lain juga, tapi artinya orang mengapresiasi berani gitu untuk, dan kemudian setelah bertanya berkali-kali dan kemudian memerintahkan Bobi Nasution ini ikut diperiksa, meminta kepada jaksa untuk menghadirkan, dan tentu saja jaksa akan meminta KPK begitu kan, karena kasusnya KPK ini kan OTT begitu ya, dan KPK juga mengatakan bahwa akan menyanggupi kalau seandainya memang diminta maka akan dihadirkan. Sampai sekarang zong. Dan ini sudah diduga sebelumnya. Selain nama Budi Ari, ada nama Jokowi juga yang sudah berkali-kali dalam sidang Tom Lembong. Dalam sidang sekarang kan masih ada pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam kasus impor gula tersebut, ternyata tidak kemudian mereka lepas gitu ya, mereka bebas. Ternyata masih tetap kasusnya berlanjut begitu, kecuali Tom Lembongnya sudah mendapat abolisi.
Ya, dan kemudian mereka ini juga menyebutkan nama Jokowi. Kita kalau melihat mengikuti sidangnya, saya suka iseng mengikuti sidangnya bagaimana Hotman ini juga meminta ketegasan dari terdakwa, apakah pemerintah menyetujui, apakah memang Jokowi ketika itu situasinya pada saat itu mengatakan memang terjadi pelonjakan yang drastis terhadap harga gula, terjadi kelangkaan di pasar apa dan sebagainya. Mereka mengatakan iya, yang artinya juga seharusnya Jokowi juga dihadirkan. Tapi kita sudah tahulah itu tidak mungkin. Kita hanya berharap pada rezim Prabowo ini dapat tersentuh mereka-mereka itu, tapi ternyata Zong, padahal kita tahu kasus yang sebelumnya, pada kasus misalnya Gus Nur, kemudian kasus Bambang Tri yang akhirnya mereka ini dipidana begitu, ya kan, Jokowi tidak pernah hadir di persidangan gitu. Ya, agak berbeda memang kasusnya antara hakim di pengadilan yang menangani Topan Obaja Ginting dengan yang kasus judol ya Mbak Agi. Kalau judol jelas ada yang menyebut nama Budi Ari, tapi hakimnya tidak membuat ketetapan hakim. Justru ketika ditanya, karena yang menyelidiki kasusnya kan Mabes Polri. Ya, waktu itu Pak Kapolri menyatakan ya kalau ada ketetapan hakim, ada perintah hakim ya kita akan periksa ulang gitu. Tapi kan persoalannya kalau di sini hakimnya nggak merintahkan. Tapi dalam kasus yang di Medan itu terdakwanya nggak menyebutkan nama Bobi begitu ya. Tapi hasil pemeriksaan sempat PLT dari PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan ya kalau memang nanti ditemukan ada kedugaan mengarah pada gubernurnya, ya gubernurnya juga akan dipanggil. Pada waktu itu ngomongnya seperti itu, dan itu saya kira yang membuat kemudian banyak media dan netizen juga berharap wah keren nih, serius nih KPK. Ya, tapi ternyata dan hakimnya memerintahkan. Ya, iya, sudah jelas hakim memerintahkan. Nah, kasusnya ini tapi hakim memerintahkan, sekarang nggak dilakukan oleh KPK. Ya, saya kira berat. Sama halnya juga dengan harapan dari para netizen untuk melihat kasus Wus ini bergulir ke pengadilan. Rasanya makin jauh panggang dari api itu setelah Pak Prabowo bilang pasang badan. Gitu ya, Pak. Dari situ aja ya hakim-hakim pasti mulai posisinya tahu dong, KPK juga tahu diri dong situasinya. Oh, ini petunjuk dari arah dari presiden. Ya, artinya jangan ganggu-gugat ini keluarga, kan bisa diartikan seperti itu ya, Mbak. Iya, betul Mas Ersu. Bahkan dalam hal ini saya rasa reaksi dari Mahkamah Agung itu sudah sangat tepat ya. Kita melihat dari akun resmi dari Mahkamah Agung, jadi mahkamahagung.go.id, jadi .government.indonesia begitu, langsung membuat tulisan soal ini pada tanggal 5 November. Saya bacakan sebagiannya ya. Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan terbakar, menyoal kembali tanggung jawab negara atas keselamatan hakim dan keluarganya. Di sini dituliskan seperti ini Mas Ersu. Berita duka kembali menyelimuti insan peradilan di mana telah terjadi peristiwa kebakaran hunian pribadi salah seorang hakim Pengadilan Negeri Medan, Dr. Kamozaro Waruwu SHMH. Kebakaran yang hanya menyisakan sehelai pakaian yang melekat di badan sang pengadil tersebut terjadi Selasa 4 November sekitar pukul 11.18. Bahkan Hakim Kamozaro Waruwu baru mengetahui rumahnya pribadinya terbakar saat sedang memimpin jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Sebagai informasi, Hakim Kamozaro Waruwu merupakan Ketua Majelis Hakim Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PUPR, Dinas PUPR Sumatera Utara, yang menyeret ex Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting. Ini paragrafnya langsung nyambung loh begitu. Dan kemudian Topan Obaja merupakan orang kepercayaan dan anak buah dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang sebelumnya ditangkap oleh Komisi Anti Rasuah Indonesia KPK RI. Terlepas dari ada atau tidaknya hubungan antar kebakaran rumah dengan perkara yang disidangkan oleh hakim, sudah sepatutnya negara bertanggung jawab atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda seorang hakim. Hal ini dikarenakan tugas seorang hakim yang berat dan high risk, berisiko tinggi, karena perkara yang diperiksa dan diputuskan tidak sedikit merupakan kejahatan luar biasa yang melibatkan tokoh penting baik pejabat negara lainnya, politisi, pengusaha, atau tokoh masyarakat. Para tokoh tersebut memiliki pengaruh dan dapat menggerakkan oknum warga untuk mengintimidasi hakim, baik menggunakan kekerasan dengan melukai diri atau keluarga hakim atau merusak propertinya seperti yang terjadi seperti ini. Demikian juga tindakan intimidasi bisa dengan cara melakukan teror yang ditujukan kepada hakim atau keluarganya. Bukan tidak hanya kejahatan luar biasa, hampir setiap perkara berpotensi membahayakan keselamatan hakim. Seperti ini dicontohkannya sebuah peristiwa pembacokan hakim pengadilan agama
Sidoarjo, Ahmad Taufik tahun 2005 yang terjadi di ruang sidang dan mengakibatkan hakim tersebut meregang nyawa, artinya meninggal dunia. Setelah membacakan putusan sengketa harta gonogiri antara Kolonel Laut M. Irfan Jumroni dan istrinya. Ini mungkin termasuk yang itu tadi, orang yang memiliki pengaruh, begitu, memiliki jabatan tertentu. Tanggung jawab negara atas keamanan hakim dan keluarganya telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan hakim dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan berbagai perubahan peraturan pemerintah dimaksud. Ya, artinya di sini kita melihat walaupun hal ini kita belum mengetahui apakah terbakar ataukah dibakar. Kalaupun dibakar, siapa yang membakarnya? Tapi Mahkamah Agung pun mengingatkan Mas Heru, meminta perlindungan yang lebih ini kalau seandainya mereka sedang menangani peristiwa-peristiwa yang merupakan kejahatan luar biasa atau berkaitan dengan orang-orang penting, keluarga orang penting dan sebagainya, memiliki pengaruh sangat luar biasa. Ya, lanjut Ya, lagi. kepada media, Pak Kamo Zaro ini mengatakan dia tidak gentar dan dia sudah mengatakan juga katanya dia tidak akan mundur dari kasus Topan Ginting tersebut, begitu. Walaupun kita tidak tahu ya ada kaitan atau tidak dengan Topan Ginting, tapi dia saat ini sedang menangani kasus itu dan kemudian belakangan dia mendapatkan teror berupa telepon tersebut dan kemudian rumahnya terbakar, begitu kan? Sehingga orang mencari benang merahnya di situ. Dia mengatakan kepada atasannya, katanya kepada ketua pengadilan negeri Medan, dia tidak akan mundur dari kasus tersebut dan dia akan terus berjalan. Kita lihat nanti sesudah ada tuntutan, bagaimana vonisnya, Mas Hersu. Yes, saya kira ini penting dan sebaiknya memang KPK segera menghadirkan Bobi ya, karena itu sudah jadi ketetapan dari hakim dan sudah perintah dari hakim. Kalau enggak, orang makin curiga gitu. Tentu saja ini kan sangat tergantung juga bagaimana nanti dari polisi ya, yang melakukan investigasi kasus ini dan sebagainya. Tapi kok serba kebetulan semua gitu peristiwa-peristiwanya. Jadi ini penting untuk, karena kalau dibiarkan ini malah jadi rumor politik dan sebagainya yang nggak akan clear ya. Jadi harus diperjelas kasus ini. Dan salah satunya sebenarnya untuk menghindari spekulasi itu ya KPK menghadirkan Bobi Nasution di persidangan itu. Orang cuma di Medan masa nggak bisa datengin dari kantor gubernur ke pengadilan, kan bisa itu Mbak Agi. Oke. Iya, dan sejauh ini kan sehat-sehat saja juga ya, nggak Iya. seperti Pak Jokowi begitu yang ada apa namanya nasihat. Sedikit Ya. lagi Mas Hersu untuk menggambarkan dari masyarakat, kita lihat beberapa reaksi netizen seperti ini misalnya, semangat Bapak, semoga Allah menggantinya, amin. Menyala beneran ini, semangat Pak Hakim, jangan pernah takut. Wah, gaya Meksiko atau GTA nih. Bobi Nasution, disebut nama Bobi disentil. Masih ada nerakanya Allah, azab Allah sangat pedih. Gak usah diselidiki, udah tahu jawabannya. Loh, netizen kok malah lebih tahu jawabannya. Semangat Pak, pantang mundur, tegakkan keadilan di bumi Indonesia. Walaupun nyawa taruhannya. Sudah main gangsteran nih, mah, dibakar. Ada yang menilai seperti itu. Teror. Ya. Mudah-mudahan ini didengar begitu ya oleh oleh pihak yang berkaitan, didengar oleh KPK, rakyat itu mengawasi, rakyat akan bertindak kalau seandainya memang sudah keterlaluan yang seperti yang pernah terjadi, jangan sampai itu terjadi. Oke, Mbak Agi, kita mohon pamit, sampai ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.